Asus Indonesia baru saja meluncurkan generasi VivoBook terbarunya, yaitu VivoBook S14, S433. VivoBook S-Series ini sejatinya ditujukan untuk pengguna dari kaula muda. Seperti apa sih memangnya laptop kaula muda? Ayo kita kenalan. Yang pertama kita lihat pastinya dari desainnya. Kesan awal menurut saya terlihat cakep, walaupun ini tergantung selera ya. Tapi memang saya suka banget dari pertama kali lihat desain bagian luarnya ini. Terlihat sangat simple dengan warna polos tanpa pattern. Terus warna dreamy white ini kalau dilihat dari sudut tertentu dan kena cahaya, ada sedikit pantulan warna pink gitu ya, tapi nggak terlalu mencolok. Kesan simpelnya dilengkapi dengan garis di bagian pinggir sini dan tulisan Asus VivoBook yang ditempatkan agak ke pinggir. Ini katanya sih biar banyak ruang kosong, atau kalau dalam bahasa desain disebut negative space. Biar pemilik bisa personalize lagi daerah sini, seperti tempel stiker atau lainnya. Katanya sih Asus juga ngasih stiker eksklusif di paket penjualan laptop ini. Terus ada 3 pilihan warna lain yaitu Gaia Green, Resolute Red, dan Indie Black. Pilihan warnanya memang kelihatan ditujukan untuk anak-anak muda, tapi menurut saya warna Dreamy White atau Indie Black-nya juga cocok untuk semua kalangan, karena kesannya modern dan elegan. Di bagian samping ada 3 port USB Type-A, port HDMI, dan microSD card reader. Terus laptop ini juga dilengkapi dengan port USB Type-C. Dengan port yang bisa dibilang cukup lengkap, laptop ini tergolong tipis. Ketebalannya cuma 15,9 mm dan beratnya juga cuma 1,4 kg. Walaupun ringan, tapi berasa kokoh, soalnya bodinya pakai aluminium alloy. Ukurannya juga termasuk kecil ya untuk sebuah laptop 14 inci. Terus pas dibuka, dia ternyata nggak pakai desain ergolit hinge, tapi posisinya ini agak naik ya, pas diletakkan di atas meja. Ini karena sepasang kaki rubber di bagian belakang sini lebih tebal dibanding yang bagian depan. Posisi ini tentunya lebih nyaman ketika kita gunakan laptop ini untuk mengetik. Oh ya, bagian bawah ini ada 2 buah lubang speaker di sisi kiri dan kanan, dan seperti biasa untuk urusan sound, Asus kerjasama dengan Harman Kardon. Displaynya menggunakan desain Nano Edge display, jadi bezelnya tipis, dan ini yang bikin ukuran bodi laptop 14 inci ini jadi ringkas. Panelnya IPS level, jadi viewing angle juga cukup lebar, 178 derajat. Terus resolusi layarnya juga Full HD dan dia sudah 100% sRGB, jadi cocok dipakai untuk edit foto dan video. Keyboardnya nyaman digunakan untuk mengetik, terus ada backlit 3 level, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi cahaya ruangan. Jadi nggak usah khawatir kalau harus ngetik di ruangan yang gelap. Touchpadnya juga enak dan pas dipakai multitouch juga nyaman buat pengoperasian. Di bagian kanan atas touchpadnya ini ada fingerprint sensor yang support Windows Hello. Jadi untuk login lebih cepat dan praktis ya, tinggal buka laptop, scan, dan udah langsung unlock. Nggak usah ngetik password atau PIN yang cukup ribet dalam situasi tertentu. Oh ya, Windows 10 original pastinya sudah terinstall di laptop ini, jadi pas beli tinggal pakai aja. Nggak perlu repot-repot install Windows lagi. Prosesornya menggunakan Intel Core 10 Gen dan unit yang saya pegang ini menggunakan Intel Core i5 10210U. Nah, prosesor terbaru ini dikenal powerful dan juga hemat daya. RAM-nya 8GB DDR4 dengan storage 512GB dengan berjenis M2 NVMe PCIe SSD. Jadi harusnya kebut ya, karena SSD ini khusus dari Intel yang dilengkapi dengan Optane memory dengan kapasitas 32GB. Urusan grafis, selain ada integrated Intel HD 520, laptop ini juga dilengkapi dengan chip grafis Nvidia GeForce MX 250. Dengan demikian, laptop ini selain sudah cukup untuk saya gunakan mengedit video, buat main game casual atau e-sport juga harusnya nggak ada masalah ya. Oh ya, untuk konektivitas, VivoBook seri terbaru ini juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi 6 yang punya kecepatan transfer data sampai 3 kali lipat dan kapasitas jaringan juga 4 kali lipat dibanding versi sebelumnya. Terus Bluetooth-nya versi 5.0 dual band. Kapasitas baterai 50 Wh lebih besar dibanding versi sebelumnya yang hanya 42 Wh ya. Dan dikombinasikan dengan Intel Core 10 Gen yang hemat daya, harusnya daya tahan baterainya lebih lama. Buat patokan, hasil tes PC Mark 10 battery di mode Modern Office, baterainya bisa bertahan selama 12 jam. Jadi, saya bilang VivoBook generasi terbaru ini cukup menggiurkan sih di kelasnya. Mulai dari faktor luarnya yaitu desainnya yang bukan cuma fresh ya. Tapi ini bener-bener cakep. Ini pas pertama kali lihat tuh saya langsung naksir sih sama desainnya. Saya beberapa kali kasih lihat keluarga dan pada bilang memang laptop ini cakep. Dan saya rasa untuk dari desain ini sebenarnya ini cocok untuk semua kalangan ya, nggak cuma buat kaula muda. Terus ini port-portnya juga cukup lengkap dan layarnya ini pas banget buat ngedit karena udah 100% sRGB. Dan bukan cuma luarnya aja, dalamnya juga fresh ya.
Dia udah pakai Intel Gen 10, terus SSD kapasitasnya udah cukup besar dan ngebut juga. Urusan grafis juga udah didukung dengan chip grafis dari Nvidia. Nah, saya rasa sih kalau kalian lagi cari laptop di kelas ini, kalian boleh pertimbangin Asus VivoBook S14 S433 ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.